Bab 21. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, di bawah bimbingan Su Ling, Pak Tua Leng dapat dianggap telah menerima saran Su Ling dengan sepenuh hati. Ia mengikuti instruksi Su Ling dan melemparkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil roh ke dalam tungku, mempertahankan tingkat fokus yang tinggi dan mengendalikan suhu tungku. Waktu berlalu detik demi detik. Ramuan obat yang dilemparkan ke dalam tungku secara bertahap berubah menjadi cairan bening yang mengalir ke dalam tungku. Cairan ini adalah saripati yang terkondensasi dari ramuan obat. Pak Tua Leng menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati saripati obat di dalam tungku pil. Mengikuti instruksi Su Ling, ia mencampur saripati obat dalam proporsi tertentu. Pada saat ini, ia tidak berani ragu sama sekali dan ia tidak berani terganggu sedikitpun. Rumput misteri merah adalah ramuan obat yang panas. Hanya 3 bagian saripati yang terkondensasi darinya yang dapat ditinggalkan. 7 bagian lainnya harus ditinggalkan. Meskipun kekuatan jiwa Su Ling belum mencapai tingkat pemurnian pil kelas 3, sebagai penonton, ia dapat melihat rasio bahan obat di dalam tungku. Dia telah mengamati dengan jelas beberapa saat yang lalu bahwa Leng Tua hanya menyerah untuk memurnikan 1/5 dari saripati rumput ilusi merah. Dengan kata lain, saripati yang terkondensasi dari rumput pengembara merah di tungku alkimia 2 kali lebih banyak dari yang disebutkan Su Ling. Tuan Wu Chen, saya ingat dengan jelas bahwa ketika memurnikan pil roh, seseorang harus menyisakan 5 poin untuk saripati rumput ilusi merah. Mendengar kata-kata Su Ling, Tetua Leng menjadi curiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak mengikuti kata-kata Su Ling dan menyerah pada 7% saripati rumput ilusi merah. Meskipun kendali Leng Tua atas kekuatan jiwanya jauh lebih rendah daripada Su Ling, Leng Tua yakin bahwa dia telah membaca di buku-buku tentang rasio bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh. Dia tahu bahwa buku itu telah mencatat bahwa rasio rumput ilusi merah terhadap pil roh adalah 5 poin, tetapi buku itu hanya mencatat proses pemurnian pil roh biasa. Jika dia memurnikan sesuai dengan buku itu, dia paling banyak akan dapat memurnikan pil roh tingkat menengah. Bagi Su Ling, memurnikan pil roh jiwa tingkat menengah tidak berbeda dengan memurnikan pil yang cacat. Pembentukan inti. Pada saat ini, Tetua Leng tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat. Dia menghantamkan tangan kanannya ke tungku pil dan pil berwarna merah darah melesat keluar. Leng Tua mengulurkan tangannya dan meraih pil berwarna merah darah itu. Pil yang baru saja dimurnikannya masih agak panas, tetapi Leng Tua tidak sabar untuk melihat kualitas pil roh yang telah dimurnikannya. Berhentilah melihat, pil jiwa tingkat rendah. Su Ling, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan ekspresi kecewa, ia melanjutkan, rasio rumput ilusi merah hanya dapat digunakan paling banyak 3 bagian. Karena rumput ilusi merah adalah ramuan panas yang tidak cocok untuk digunakan dalam jumlah besar, dan Anda hanya menggunakan 5 poin. Petik 2. Jika ini satu-satunya masalah, maka Anda mungkin dapat memurnikan pil roh tingkat menengah, tetapi Anda 5 detik lebih cepat dari waktu ketika Anda mencoba memadatkan pil tadi. Kesalahan-kesalahan ini menyebabkan pil roh yang Anda perbaiki menjadi paling banyak pil roh tingkat rendah. Ia dengan cepat membuka tangannya dan melihat pil merah darah di telapak tangannya. Ketika ia melihat pil di telapak tangannya, ia tertegun sejenak sebelum ia dengan cepat bereaksi dan menatap Su Ling dengan ekspresi terkejut, seolah-olah ia sedang melihat setan. Semua hal ini persis seperti yang dikatakan Su Ling. Pil roh yang telah ia perbaiki memang hanya pil tingkat rendah. Selain itu, pil jiwa roh yang ia perbaiki memiliki masalah fatal lainnya, yaitu pil itu tidak lengkap. Kurangnya sepotong kecil itu jelas disebabkan oleh pembentukan pil yang terlalu dini. Tuan Wu Chen, sebelumnya, dia bertindak atas inisiatifnya sendiri dan tidak mengikuti instruksi Su Ling untuk memilih rasio rumput ilusi merah, yang secara langsung menyebabkan pil jiwa roh yang disempurnakan oleh Leng Tua menjadi tidak berharga tanpa efek pengobatan apapun. Hal ini menyebabkan Leng Tua merasa malu, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Su Ling. Tidak mengherankan bahwa kamu gagal memurnikan pil. Aku tidak akan menyalahkanmu kali ini. Sekarang, hanya ada 9 set bahan yang tersisa. Aku harap kamu dapat memurnikan 9 pil roh kualitas terbaik di bawah bimbinganku. Ini juga berarti bahwa kamu tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Kamu harus mengikuti instruksiku dengan ketat. Setiap alkemis memiliki kemauannya sendiri.
Meskipun alasan utama kegagalan itu adalah karena Leng Tua tidak melakukan apa yang dikatakan Su Ling harus menanggung sebagian kecil tanggung jawab. Jadi, Su Ling tidak menyalahkan Leng Tua. Namun, dia tidak ingin masalah serupa terjadi selama proses pemurnian pil roh. Ya, Tuan Wu Chen. Saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Mengenai rasio rumput penyihir merah, saya akan mendapatkan sebanyak yang Anda katakan. Kapanpun Anda mengatakan pembentukan inti, saya akan melakukannya. Saya tidak akan pernah lagi membuat kesalahan yang saya kira telah saya lakukan. Setelah kegagalan sebelumnya, Leng Tua sama sekali tidak mempertanyakan Su Ling. Dia sekarang sepenuhnya yakin dengan kata-kata Su Ling. Apapun yang dikatakan Su Ling tentang memurnikan pil berikut, dia akan melakukannya. Dia sama sekali tidak akan bertindak melawan Su Ling lagi. Dengan sangat cepat, di bawah bimbingan Su Ling, Leng Tua menyalakan kuali sekali lagi dan melemparkan ramuan obat ke dalam kuali. Waktu berlalu, tak lama kemudian, Pak Tua Leng sekali lagi menghadapi masalah rasio ramuan obat. Namun kali ini, Pak Tua Leng benar-benar mengikuti instruksi Su Ling dan mengendalikan rasio rumput ilusi merah menjadi 3 poin. Dia tidak berani membuat keputusan sendiri. Tuan Wu Chen, kapan Anda akan memadatkan pil? Pak Tua Leng mengendalikan kekuatan jiwanya untuk mengamati situasi di dalam tungku. Namun, menurut penilaiannya, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk memadatkan pil. Jika dia terus memurnikan, saripati obat di dalam tungku mungkin akan hancur. Fokus. Menghadapi gangguan Pak Tua Leng yang berulang kali, Su Ling dengan dingin menegur, jangan terganggu lagi. Baik, Tuan. Sambil tetap fokus, Pak Tua Leng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Sudah setengah menit sejak pil terbentuk. Ini saatnya untuk memadatkan inti. Tiba-tiba, Su Ling sangat bersemangat dan berteriak keras. Pada saat itu, Pak Tua Leng sudah siap untuk memadatkan pil. Ki mistis di tubuhnya melonjak keluar saat memadatkan saripati di dalam tungku. Tak lama kemudian, ekspresi Elder Leng berubah serius. Ia meletakkan tangan kanannya di tungku pil, dan dengan suara, bang, pil berwarna merah darah terbang keluar. Elder Leng segera bertindak. Ia meraih pil obat berwarna merah darah itu, dan pada saat itu, Elder Leng dapat mencium aroma harum pil obat itu. Mungkinkah, mencium aroma yang menyegarkan, ekspresi Elder Leng berubah drastis. Ia segera membuka telapak tangannya dan melihat pil di dalamnya. Pil jiwa roh kualitas tertinggi. Itu sebenarnya adalah sol dan kelas tertinggi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dalam hidupku, aku benar-benar akan memiliki kesempatan untuk memurnikan pil obat kelas atas dengan tanganku sendiri, dan pil obat kelas 3 saat itu. Melihat ramuan merah darah di telapak tangannya, itu montok dan memiliki bau harum. Itu jelas merupakan pil jiwa kualitas atas. Elder Leng tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya saat ia mengatakan ini. Gemetar, istirahatlah dulu, tapi jangan terlalu cepat senang. Saat ini hanya 1 pil jiwa kelas atas. Akan ada 8 pil jiwa kelas atas lainnya yang perlu kau sempurnakan. Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega ketika ia akhirnya dapat menyempurnakan pil jiwa kelas atas. Namun, ia tahu bahwa tugas di depan masih sangat sulit dan ia tidak bisa ceroboh. Ia mengingatkan lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Saya mengerti, Tuan Wu Chen. Pada saat ini, Leng Tua sepenuhnya mempercayai Su Ling dan buru-buru menjawab. Meskipun kekuatan jiwa Su Ling hanya di kelas 1, pemahaman Su Ling terhadap pemurnian pil telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ketika Lin Linger dan Lan Yun pertama kali mulai memurnikan pil, mereka telah berdiri di samping menonton. Sebelumnya, ketika Leng Xiao dan Lan Yun gagal memurnikan pil, mereka berdua juga telah melihatnya dengan sangat jelas. Mereka berdua memiliki pikiran yang sama dengan Leng Tua, berpikir bahwa Su Ling memberi mereka petunjuk acak. Namun, hasil akhirnya membuat mereka merasa tidak masuk akal. Tuan Wu Chen, bagaimana pemahamanmu tentang meramu pil bisa mencapai tingkat seperti itu? Tubuhnya yang halus terus bergetar. Lin Linger sangat terkejut. Matanya yang indah terbuka lebar saat dia menatap Su Ling dengan serius sambil bertanya. Mendengar pertanyaan Lin Linger, Su Ling dengan santai melirik Lin Linger dan berkata dengan ringan, aku sering melihat guruku memurnikan pil, dan pemahamannya terhadap pil bahkan lebih misterius. Aku baru saja belajar sedikit tentangnya. Apa? Kata-kata santai Su Ling membuat Lin Linger, Lan Yun dan Old Leng terkejut untuk waktu yang lama.
Jangan kaget, guruku adalah alkemis kelas 9 puncak. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawa kalian untuk bertemu dengan guruku. Karena dia telah memutuskan untuk membuat master virtual, Su Ling tentu saja harus membuat rencana agar semua orang percaya padanya. Tuan Wu Chen, bisakah kita benar-benar bertemu dengan gurumu? Jika dia menyaksikan sikap elegan seorang apoteker tingkat 9 puncak, hidupnya tidak akan sia-sia. Tetua Leng sudah berusia lebih dari 60 tahun, tetapi dia hanya seorang apoteker tingkat 3, belum lagi seorang apoteker tingkat 9 puncak, dia bahkan belum bertemu Luo He, seorang apoteker tingkat 8. Tentu saja, Su Ling mengangguk dan melanjutkan, sebelum itu, kita harus terlebih dahulu memurnikan 8 pil jiwa lainnya. Baiklah, saat memikirkan untuk dapat menyaksikan kejayaan seorang apoteker puncak tingkat 9, darah Tetua Leng mulai mendidih, dan dia menyalakan api dengan gelisah. Fokus. Begitu dia memasuki tahap meramu pil, Su Ling berubah serius dan berteriak. Setelah mendengar teguran Su Ling, ekspresi Tetua Leng langsung berubah serius. Dia sangat akurat mengendalikan suhu tungku dengan Suan Qi-nya dan melepaskan kekuatan jiwa tingkat 3 untuk membungkus tungku. Kemudian, dia melemparkan bahan obat di tangannya ke dalam tungku dengan urutan yang sama seperti sebelumnya. Dengan pengalaman sebelumnya dalam memurnikan pil jiwa roh, dapat dikatakan bahwa Tetua Leng sangat akrab dengan proses pemurnian pil jiwa roh. Dengan sangat cepat, Tetua Leng mencairkan semua ramuan obat menjadi saripati, hanya menyisakan 3 bagian saripati rumput ilusi merah. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan proses kondensasi pil. Saya masih belum yakin tentang waktu kondensasi inti. Pada saat ini, Tetua Leng tiba-tiba tersadar, meskipun dia telah menghafal semua langkah untuk memurnikan pil roh, dia masih tidak dapat memahami dengan tepat waktu untuk melakukannya. Bagi seorang alkemis, selain menghafal langkah-langkah untuk meramu pil, hal terpenting adalah memahami kesempatan untuk mengondensasi pil. Jika pil itu dibuat terlalu dini, akan menghasilkan cacat. Jika pil itu dibuat terlalu dini, akan menghasilkan pil berkualitas buruk. Tepat saat Leng Tua sedang linglung, suara tegas terdengar di telinga Leng Tua. Pembentukan inti, Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Tetua Leng terganggu, gerakan tubuhnya masih sesuai perintah Su Ling. Jadi, ketika Su Ling meneriakkan kata kondensasi, dia segera memadatkan semua esensi di dalam tungku pil untuk membentuk pil berwarna merah darah. Setelah itu, Leng Tua menamparkan tungku pil dengan telapak tangan kanannya. Dengan suara, "Wosh!" Pil merah darah iblis melesat keluar dari tungku, mendarat di telapak tangan Leng Tua. Bau ini, mungkinkah? Meskipun Tetua Leng berharap dapat memurnikan pil jiwa roh tingkat tertinggi lainnya, dia tahu bahwa itu hanya kebetulan. Baru saja, mereka telah meramu pil jiwa roh tingkat tertinggi, tetapi mampu memurnikan pil jiwa roh tingkat tinggi sudah tidak buruk. Namun, ketika Leng Tua membuka tangannya dan melihat pil roh di telapak tangannya, dia langsung tercengang. Itu adalah pil jiwa tingkat tertinggi lainnya. Dia tidak bisa lagi menahan denyutan di hatinya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Dalam proses meramu pil, selama kamu mengikuti instruksiku dengan ketat, kamu pasti akan dapat meramu pil berkualitas tinggi. Su Ling tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dalam hatinya, aku, Su Ling, adalah seorang alkemis kelas 9 puncak di kehidupanku sebelumnya. Menggunakan keterampilan alkimiaku untuk membimbing seorang alkemis kelas 3, bukankah itu mudah? Bahkan jika ada apoteker bintang 6 atau bintang 5 di sini, saya tetap bisa memberikan beberapa petunjuk. Sebenarnya, Su Ling tidak sedang membual. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu alkemis terkuat di alam 9 surga 10. Meskipun kekuatan jiwanya sudah tidak ada lagi, ingatannya masih ada. Dengan keterampilannya sebagai apoteker tingkat 9, bukankah dia lebih dari cukup untuk membimbing apoteker tingkat rendah? Kita harus tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, ada banyak murid dari keluarga terpandang yang ingin menjadi murid Su Ling dan mengakuinya sebagai guru mereka. Hanya 2 pil jiwa roh tingkat atas. Tidak cukup, jauh dari cukup. Jika kau ingin menaikkan kekuatan jiwaku ke tingkat kedua, maka kau memerlukan 8 pil jiwa tingkat tertinggi. Petik 2. Meskipun dia telah berhasil memurnikan 2 pil jiwa tingkat tertinggi, Su Ling tidak terlalu senang. Jika bukan karena kekuatan jiwanya saat ini terlalu lemah, dia akan secara pribadi memurnikan 10 pil jiwa tingkat tertinggi. Tetapi sekarang, Tetua Leng gagal dalam upaya pertamanya memurnikan pil.
Ini membuang-buang kesempatan. Meskipun Suling tidak menyalahkan Tetua Leng, hati Suling sakit karena kristal Suan. Orang harus tahu bahwa dia telah menggunakan kristal mendalam untuk membeli bahan-bahan obat tersebut, kegagalan apapun berarti kristal mendalamnya telah terbuang sia-sia. Sebagai seniman bela diri tingkat 6 pemurnian tubuh yang baru saja mencapai kekuatan jiwa tingkat pertama, Suling jelas tahu betapa pentingnya kristal Suan. Baik itu mengolah jalur bela diri atau mengolah jalur alkimia, konsumsi kristal Suan sangat tinggi. Ini juga alasan mengapa keluarga miskin tidak dapat membesarkan orang-orang yang kuat. Banyak sekte besar, untuk membesarkan putra surga yang sombong, biasanya akan menempatkan semua sumber daya mereka yang paling berharga pada satu orang. Misalnya, di halaman suci akademi, hingga saat ini, hanya ada 3 siswa di sana. Akademi Alkimia telah berdiri selama 1000 tahun dengan fondasi yang kuat. Namun, sumber daya di dalam akademi hanya dapat digunakan untuk membesarkan 3 putra surga yang sombong. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa sia-sianya sumber daya untuk membesarkan seorang putra surga yang sombong. Lu Sueyao baru berusia 16 tahun sepertiku, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa peringkat keempat dan kekuatannya telah mencapai alam asal. Jenius yang tak tertandingi seperti ini, masa depannya tidak terbatas. Ketika dia memikirkan halaman suci Akademi Danwu, Suling tiba-tiba teringat pada Lu Sueyao. Meskipun dia dan Lu Sueyao tidak memiliki perasaan satu sama lain, Lu Sueyao masih mantan tunangannya, jadi dia harus lebih atau kurang peduli padanya. Menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk membesarkan putra surga yang sombong adalah cara banyak sekte besar. Akademi Danwu tidak terkecuali. Tanpa sumber daya, tidak peduli seberapa kuat bakat seseorang, seseorang tidak akan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Meskipun saya memiliki kenangan dari kehidupan saya sebelumnya dan selangkah lebih maju dari yang lain dalam beberapa aspek, saya masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk dapat menonjol dalam kehidupan ini. Sejauh menyangkut prajurit, jika mereka tidak memiliki sumber daya untuk berkultivasi, maka itu akan dianggap sebagai penjahat. Pada saat ini, Suling lebih ingin mendapatkan lebih banyak kristal Suan dan membeli lebih banyak ramuan obat kuat untuk menyempurnakan kekuatan jiwanya dan kultivasi seni bela diri. Tetua Leng, apakah Anda masih ingin beristirahat? Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya ketika dia melihat Leng tua masih tenggelam dalam kegembiraan memurnikan 2 pil jiwa roh kelas atas. Tidak perlu beristirahat, Tuan Wuchen, saya tidak sabar untuk menyempurnakan pil ini. Di bawah bimbingan Suling, Patua Leng berhasil meramu 2 pil roh jiwa bermutu tinggi secara berturut-turut. Hal ini tidak diragukan lagi membuat kepercayaan diri Patua Leng meningkat pesat. Patua Leng yakin bahwa, dengan pengalaman ini, tingkat keberhasilan menyempurnakan pil bermutu 3 akan meningkat pesat. Lebih jauh, Patua Leng bahkan menduga bahwa selama dia terus bekerja keras, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi apoteker bermutu 4. Baiklah. Melihat sikap Patua Leng yang mengesankan, Suling tidak dapat menahan senyum. Selama Patua Leng tetap dalam kondisinya saat ini, 7 pil roh jiwa berikutnya yang disempurnakan pasti akan memiliki kualitas terbaik. Memang, semuanya seperti yang diharapkan Suling. Pada langkah berikutnya dalam menyempurnakan pil roh, Leng Lao tampaknya memiliki bantuan dewa saat dia dengan cepat menyempurnakan 6 pil roh bermutu tinggi. Dan ketika Patua Leng menyempurnakan pil roh terakhir, dia bersikeras membuat penilaiannya sendiri tentang waktu yang dibutuhkan untuk memadatkannya, yang mengakibatkan dia hanya mampu menyempurnakan pil roh bermutu tinggi. Meskipun itu hanya pil roh kelas unggul, Patua Leng merasa puas. Dari awal hingga akhir, hanya ada pil pertama dan pil yang telah disempurnakannya sendiri. Pil pertama adalah pil kelas rendah yang tidak lengkap, hampir tidak berguna. Namun, pil ini adalah pil jiwa kelas tinggi, yang cukup untuk menunjukkan kemajuan Patua Leng dalam proses pemurnian pil. Pada saat ini, Suling telah menghabiskan semua 10 kelompok ramuan yang telah dibelinya. Dia telah memurnikan total 8 pil jiwa kelas tertinggi, 1 pil jiwa kelas tinggi, dan pil jiwa kelas rendah yang tidak lengkap. Meskipun hasil ini tidak dianggap baik di mata Suling, tetapi dalam proses pemurnian pil, Patua Leng melakukan yang terbaik. Terima kasih, Patua Leng. Melihat ke-10 pil roh di dalam kotak sulaman itu, Suling tergerak. Ia sangat berterima kasih kepada Patua Leng karena telah membantunya memurnikan pil itu. Tuan Wuchen, seharusnya aku yang berterima kasih kali ini. Melihat ke-10 pil itu,
Patua Leng sangat gembira. Jika Anda tidak mau membimbing saya, dengan otak saya yang konyol ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa memurnikan begitu banyak pil berkualitas tinggi seumur hidup saya. Kekuatan jiwa Patua Leng hanya berada di peringkat ketiga. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, ia dapat memurnikan pil peringkat ketiga, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Selain itu, pil tingkat 3 yang dapat ia murnikan, dengan kualitas tertingginya, hanyalah pil tingkat menengah. Namun, di bawah bimbingan Su Ling, ia berhasil memurnikan 7 pil tingkat atas. Patua Leng benar-benar mendapat manfaat besar dari proses pemurnian pil ini. Patua Leng, apapun itu, saya, dan Wu Chen, tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya dalam membantu saya meramu pil itu. Setelah menyimpan 8 inti jiwa roh kelas atas, Su Ling menatap Leng Tua dengan ekspresi yang sangat tegas dan serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, salah satu dari 2 pil ini adalah pil tak berguna yang telah kau sempurnakan. Yang lainnya adalah pil bermutu tinggi yang telah kau sempurnakan. Su Ling sangat jelas bahwa bagi seorang alkemis, mampu membuat kemajuan dalam alkimia adalah hal yang mengasyikkan dan mengasyikkan untuk dilakukan. Kedua pil ini adalah bukti peningkatan Leng Tua. Bagi Leng Tua, kedua pil ini sangat berharga dalam koleksinya. Terima kasih, Tuan Wu Chen. Setelah menerima 2 pil dari Su Ling, tangan Leng Lao sedikit gemetar saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Su Ling tersenyum saat dia menatap Leng Tua dengan penuh hormat. Setelah itu, dia menatap Lan Yun dan berkata, Master Pavilion Lan, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Baiklah. Mata indah Lan Yun bersinar dengan sedikit kesuraman. Dia menatap Su Ling dengan penuh arti saat dia melihat Su Ling meninggalkan pavilion berkabut. Ketika Su Ling menghilang, Lan Yun tiba-tiba merasa kehilangan. Namun, dia tahu bahwa orang-orang seperti dia dan Su Ling ditakdirkan untuk berasal dari dunia yang berbeda. Setelah itu, Lan Yun menatap Lin Linger dan menemukan bahwa Lin Linger memiliki ekspresi tertekan yang sama seperti dirinya. Gadis konyol ini, sepertinya dia benar-benar jatuh cinta padanya. Lan Yun dapat mengetahui bahwa hati Lin Linger tergerak hanya dengan melihatnya. Dia tertawa getir. Sebagai seorang adik perempuan yang konyol, dia telah jatuh cinta. Dia mungkin tidak mengetahuinya, bukan? Lin Linger tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Lan Yun, karena saat ini, pikirannya dipenuhi dengan sosok Su Ling. Meskipun Su Ling tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada siapapun dari awal hingga akhir, suaranya yang dalam dan keterampilan alkimia yang mengejutkan telah benar-benar membuatnya terkesan. Tentu saja, Leng Tua tidak mengerti pikiran kedua gadis kecil itu, tetapi dia tahu nilai Su Ling. Setelah itu, Leng Tua berjalan di depan Lan Yun dan berkata dengan suara yang dalam, Master Pavilion Lan, pavilion berkabut kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menarik Tuan Wu Chen ini dengan segala cara. Meskipun kekuatan jiwanya lebih rendah dariku, keterampilan alkimianya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dariku. Selama proses penyempurnaan pil roh tadi, Leng Tua jelas memahami betapa tak terduganya keterampilan alkimia Su Ling. Untuk sesaat, Leng Tua bahkan menduga bahwa Su Ling dirasuki oleh iblis tua. Kalau tidak, mengapa dia memiliki keterampilan alkimia yang begitu mengerikan? Leng Tua tidak meragukan bahwa Su Ling akan mampu memurnikan ramuan tingkat 3 dengan bantuan pil roh jika dia berhasil naik ke tingkat 2. Aku benar-benar heran alkemis macam apa yang bisa menghasilkan alkemis yang mengerikan seperti Dan Wu Chen. Dia hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat pertama, tetapi dia bisa membimbing orang lain untuk memurnikan pil tingkat ketiga. Lebih jauh lagi, melihat penampilannya yang cekatan, aku menduga bahwa dia bahkan bisa membimbing alkemis tingkat 4, atau bahkan alkemis tingkat yang lebih tinggi. Setelah secara pribadi memahami kengerian Su Ling, Leng Tua akhirnya mengerti alkemis macam apa yang merupakan seorang jenius sejati. Tetua Leng, jangan khawatir. Aku sudah melaporkan ini ke markas besar. Tidak peduli apapun, kita harus merekrut Dan Wu Chen ke pavilion berkabut. Tiba-tiba, mata Lan Yun yang indah menjadi lebih dingin saat dia berkata dengan suara rendah, aku hanya akan bisa kembali ke ibu kota kekaisaran jika aku merekrut Dan Wu Chen ke pavilion berkabut. Setelah meninggalkan Misty Pavilion, Su Ling segera kembali ke klan Su saat hari masih gelap. Ia sudah memiliki 8 inti jiwa roh kelas atas. Dengan 8 inti jiwa roh ini, ia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai kelas 2. Dengan sangat cepat,
Su Ling kembali ke kamarnya. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, ia cukup mengunci pintu. Meningkatkan kekuatan jiwa seseorang menghabiskan banyak kristal mendalam. Jika 8 pil roh jiwa kelas atas ini dibawa ke Misty Pavilion untuk dilelang, harganya pasti setidaknya 150.000 kristal mendalam kelas atas. Bahkan keluarga terkaya di kota King yang mungkin tidak mampu membelinya. Sambil mengeluarkan kotak bersulam yang berisi pil roh kelas atas dari dadanya, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Untungnya, ia adalah seorang alkemis kelas 9 puncak di kehidupan sebelumnya, yang menghemat banyak kristal suan. Jika semua pelet peningkat kekuatan jiwa dibeli, ia perlu menyiapkan setidaknya puluhan juta kristal suan kelas atas. Lupakan saja, jangan pikirkan hal-hal yang tidak realistis itu. Biarkan aku mencoba efek dari pil jiwa kelas atas ini. Membuka kotak bersulam itu, aroma pil obat yang kaya langsung tercium di hidung Su Ling. Dia kemudian mengambil 8 pil roh kelas atas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil roh itu larut di mulutnya, Su Ling langsung merasakan sensasi terbakar di mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat berikutnya, panas yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ki mistis di lautan auranya gelisah. Sejak aku menjadi alkemis kelas 9 di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah merasakan perasaan kekuatan jiwaku tiba-tiba meningkat. Kekuatan obat dari 8 pelet roh itu tampaknya telah melampaui harapanku. Aku merasa seolah-olah jiwaku telah diekstraksi dari tubuhku. Duduk bersila di tanah, ekspresi di wajah Su Ling berubah jahat. Jiwanya dipengaruhi oleh pil roh dan seolah-olah sedang dicabut dari tubuhnya. Ini menyebabkan penderitaan dan siksaan yang hebat bagi pikirannya. Sakit, merasakan sakit di kepalanya yang meledak, wajah Su Ling memucat saat dia berkata dengan suara rendah. Bang-bang. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari dalam tubuh Su Ling. Seketika, Su Ling jatuh ke tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Wajah Su Ling memucat. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya dan memeriksa tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat. Kekuatan jiwa kelas 2, itu tidak benar, kekuatan jiwaku tidak hanya di kelas 2. Ketika dia merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kedua, Su Ling langsung menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak hanya berada di tingkat kedua biasa, tetapi di puncak tingkat kedua, hanya selangkah lagi dari tingkat ketiga. Keajaiban, sungguh keajaiban. Aku benar-benar berhasil menembus tingkat kedua dan mencapai puncak tingkat kedua. Ini benar-benar pencapaian yang tak terduga. Su Ling menghela napas panjang. Matanya dipenuhi kegembiraan. Mampu meningkatkan kekuatan jiwanya dari tingkat pertama ke puncak tingkat kedua dalam sekali jalan. Kemajuan ini sudah sangat cepat. Ada perbedaan antara meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan meningkatkan kultivasi seni bela diri seseorang. Bagi seorang seniman bela diri, mengolah teknik yang kuat atau memperoleh semacam keberuntungan yang luar biasa akan memungkinkan kultivasi seni bela diri mereka meningkat pesat. Tetapi bagi seorang alkemis, jika mereka ingin meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri, mereka harus terus meningkatkan diri mereka sendiri. Melalui latihan terus-menerus, mereka harus meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri selangkah demi selangkah. Jika seseorang terburu-buru untuk mencapai sesuatu, kemungkinan besar semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan bahkan jiwanya akan runtuh. Saat ini, kekuatan jiwaku telah mencapai puncak kelas 2. Aku akhirnya bisa berlatih beberapa teknik serangan jiwa. Meskipun masalah meningkatkan kekuatan jiwanya adalah sesuatu yang membahagiakan, Su Ling tidak melupakan apa yang harus dilakukannya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin memasuki paviliun Raja Pedang, dia harus berusaha lebih keras. Mengolah teknik serangan jiwa adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh Su Ling. Ini karena Su Ling bukan hanya seorang seniman bela diri, tetapi juga seorang alkemis. Dalam waktu dekat, kekuatan jiwa Su Ling akan menjadi semakin kuat. Dalam kehidupanku sebelumnya, teknik serangan jiwa yang kulatih adalah teknik hebat untuk penyerapan jiwa. Meskipun teknik hebat untuk penyerapan jiwa memang teknik yang sangat kuat untuk serangan jiwa, kelemahan fatal dari teknik hebat untuk penyerapan jiwa adalah tidak dapat menyerang jiwa yang lebih kuat dari milikku. Dalam kehidupan ini, aku ingin menebus kelemahan ini, teknik serangan jiwa, yang merupakan teknik yang paling sulit untuk dilatih. Blood Refinement Nether adalah jenis teknik telapak tangan, dengan total hanya 3 telapak tangan. Serangan telapak tangan pertama disebut Flower Water Moon. Itu dapat membuat jiwa musuh bergetar,
dan bahkan dapat menciptakan ilusi untuk waktu yang singkat. Telapak tangan kedua, disebut Blood Refinement Hell, dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa musuh. Telapak tangan ketiga disebut Nether Realm. Ketika dikultivasikan ke Large Success Realm, satu telapak tangan dapat menamparkan jiwa seorang praktisi bela diri dari tubuh. Kemampuan bertarung seorang apoteker jauh lebih rendah daripada seorang petarung. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi diri sendiri, mereka hanya bisa mengolah teknik serangan jiwa. Di kehidupan Su Ling sebelumnya, ia berlatih alkimia dan bela diri. Ia tidak hanya berlatih teknik bela diri yang kuat, ia juga berlatih teknik serangan jiwa yang kuat. Teknik telapak tangan Netherworld pemurnian darah ini adalah teknik kultivasi tingkat surga. Itu juga merupakan teknik serangan jiwa terkuat dalam ingatan Su Ling. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya, ketika Su Ling memperoleh teknik telapak tangan ini, ia telah berlatih seni pencarian jiwa dan kehilangan kesempatan terbaik untuk mengolah teknik telapak tangan Netherworld pemurnian darah. Di kehidupan ini, Su Ling terlahir kembali. Tentu saja, ia harus melatih teknik serangan jiwa terkuat. Telapak tangan pertama Netherworld pemurnian darah, bulan. Bunga cermin. Meskipun telapak tangan ini tidak dapat memberikan serangan yang berarti kepada musuh, Su Ling paling menyukai telapak tangan ini, karena telapak tangan ini dapat membingungkan musuh dan memberinya waktu untuk menyerang. Dengan kata lain, kekuatan Su Ling pasti akan meningkat beberapa kali lipat jika ia menggabungkannya dengan kemampuan bertarungnya yang kuat. Jadi, tanpa basa-basi lagi, Su Ling duduk bersila di tanah dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan di hatinya. Kemudian, ia mulai berlatih teknik telapak tangan Mirror Flower Watermoon. Petik 2 petik 2. Sementara Su Ling benar-benar tenggelam dalam berlatih teknik Mirror Flower Watermoon Palm, di sebuah ruang rahasia yang sangat menakutkan di kota Qingyang. Aku tidak pernah berpikir bahwa gadis terkutuk ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Melihat bahwa ia baru berusia 13 atau 14 tahun dan kultivasinya mencapai alam asal, keluarga Su benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Kekejaman memenuhi matanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Raja Hantu berpikir bahwa ia benar-benar akan terluka oleh seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Segera setelah itu, tatapan Raja Hantu berubah dingin. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, dia berkata dengan sinis, Su Ling itu tidak sederhana. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, teknik pedang yang dia latih sangat mendalam dan hebat. Dia benar-benar dapat memadatkan energi mendalam di tubuhnya menjadi ki pedang dan bahkan melepaskan kekuatan semacam itu. Kekuatan keseluruhannya sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-8, atau bahkan mendekati pemurnian tubuh tingkat ke-9. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melukaiku. Cek, sepertinya aku harus berubah pikiran. Sebelum aku membunuh bajingan terkutuk itu Su Ling, aku harus mengambil seni pedangnya. Tatapan matanya langsung berubah dingin, dan seringai keluar dari mulut Raja Hantu. Dalam kegelapan, penampilannya sangat menyeramkan dan menakutkan saat dia berbicara dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Baru-baru ini, para seniman bela diri dan apoteker kota Qingyang telah banyak berdiskusi tentang proses pendaftaran kedua akademi dalam waktu 3 hari. Sebagai akademi nomor 1 di kerajaan Lanyun, bagian dalam akademi sebagian besar dibagi menjadi halaman luar, halaman dalam, dan halaman suci. Kali ini, akademi datang ke kota Qingyang untuk merekrut siswa. Itu adalah acara besar, dan dikatakan bahwa mereka akan merekrut 3 siswa ke halaman luar. Jumlah ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, para apoteker kota Qingyang semuanya ingin bergabung dengan akademi. Adapun Paviliun Raja Pedang, meskipun itu bukan sekte yang sangat besar, dengan hanya 100 siswa, di seluruh kekaisaran Lanyun, hampir tidak ada kekuatan yang berani menantangnya. Ini karena dari atas ke bawah, dari Master Pavilion hingga para siswa, mereka semua sangat kuat. Dalam 10 tahun terakhir, Pavilion Raja Pedang hanya merekrut 1 siswa, dan siswa itu pernah dikenal sebagai jenius hantu nomor 1 di kota kekaisaran, Zhang Tianwen. Orang harus tahu bahwa kekuatan yang telah melemparkan ranting zaitun kepada Zhang Tianwen bertahun-tahun yang lalu bukan hanya Pavilion Raja Pedang, tetapi juga Akademi Seni Bela Diri Pil. Bahkan dapat dikatakan bahwa keluarga kekaisaran telah berjanji kepada Zhang Tianwen bahwa selama dia bersedia setia kepada keluarga kekaisaran, dia akan dapat menikahi seorang putri cantik dan langsung menjadi anggota keluarga kekaisaran untuk mengubah nasibnya.
Namun meskipun demikian, Zhang Tianwen tetap menolak dan memilih untuk bergabung dengan Paviliun Raja Pedang. Ini sudah cukup untuk menunjukkan posisi Paviliun Raja Pedang di hati orang-orang. Apa yang terjadi setelahnya membuktikan bahwa pilihan Zhang Tianyi benar. Saat itu, ketika Zhang Tianwen bergabung dengan Paviliun Raja Pedang, dia masih berada di tahap awal alam asal. Sekarang, Zhang Yuan telah menduduki peringkat pertama di alam asal di Kekaisaran Awan Berkabut dan dapat dikatakan sebagai orang terkuat di bawah kekuatan sejati. Dengan demikian, Akademi Bela Diri Alkimia dan Paviliun Raja Pedang datang ke kota Qingyang untuk merekrut siswa pada saat yang sama tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang menggembirakan bagi kota Qingyang. Banyak seniman bela diri yang darahnya mulai mendidih, terutama mereka yang mengikuti jalan pedang. Mereka semua sangat bersemangat saat menatap Paviliun Raja Pedang, bersumpah untuk bergabung dengannya. Mereka yang tidak memiliki bakat dalam dao bela diri, di sisi lain, menetapkan target mereka sebagai Akademi Alkimia, berharap untuk bergabung dengannya. Sudah 2 hari 2 malam sejak Su Ling mulai berlatih teknik serangan jiwa. Selama kurun waktu ini, dia bahkan tidak keluar dari ruangan. Dia adalah tipe orang yang mengejar kekuasaan dengan penuh semangat. Jika dia punya cara untuk membuat dirinya lebih kuat, maka dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Bunga di cermin, bulan di air. Pada saat ini, Su Ling membuka matanya. Matanya merah dan lelah, tangan kanannya gemetar, dan bahkan jiwanya tampak gemetar. Tak lama kemudian, sebuah ilusi muncul di udara, membuat siapapun tidak dapat mengetahui apakah itu nyata atau palsu. Namun, 3 detik kemudian, ilusi itu menghilang. Akhirnya aku berhasil. Sayangnya, dengan kekuatan jiwa peringkat 2 puncakku saat ini, aku hanya dapat bertahan selama 3 detik melawan ilusi yang diciptakan oleh bunga cermin dan bulan. Jika aku berlatih di kehidupanku sebelumnya, dengan kekuatan jiwa peringkat 9 puncakku, aku pasti dapat bertahan selama 1 menit melawan ilusi yang diciptakan. Sambil mendesah panjang, Su Ling merasakan pentingnya kekuatan jiwanya. Sebagai seorang alkemis, kekuatan jiwa seseorang akan menentukan segalanya bagi sang alkemis. Aku telah mengolah jurus pertama dari 9 pedang surgawi mistik, kegelapan sunyi. Aku telah mengolah jurus pertama, bulan bunga cermin, dari seni pemurnian darah. Terlepas dari apakah itu jurus 9 pedang surgawi mistik atau jurus telapak tangan suci pemurnian darah, keduanya adalah jurus kultivasi teratas di era ini. Meskipun aku baru berkultivasi hingga tahap awal, dengan kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-6, bahkan jika aku bertarung dengan ahli pemurnian tubuh tingkat ke-9, aku pasti tidak akan mudah kalah. Setelah menganalisis kekuatannya sendiri, Su Ling perlahan berdiri dan berkata, aku telah berlatih di sini selama 2 hari 2 malam. Aku ingin tahu bagaimana situasi di luar. Su Ling hendak mendorong pintu dan pergi. Pada saat ini, seorang pria berjubah abu-abu bergegas masuk dan bertabrakan dengan Su Ling. Bam! Tubuhnya tiba-tiba bertabrakan dengan tubuh tetua itu, menyebabkan kepala pelayan Su tidak dapat bereaksi. Dia dipaksa mundur 3 langkah sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Adapun Su Ling, dia tidak bergerak. Matanya dingin saat dia menatap Butler Su dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu terburu-buru mencariku? Dasar sampah, kamu hampir mematahkan tulangku tadi, apakah kamu bahkan meniduri batu? Mengapa tubuhku begitu keras? Butler Su, yang hampir terbanting ke tanah, sangat marah. Dengan ekspresi menyeramkan, dia melotot kejam ke arah Su Li dan memarahinya. Mendengar ini, mata Su Ling langsung menjadi dingin. Dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dia menatap Butler Su dan berjalan ke arahnya. Pengurus rumah tangga Su dan Su Ling saling berpandangan. Tiba-tiba dia merasa bahwa Su Ling telah banyak berubah. Jika sebelumnya Su Ling telah memurnikan pil roh kelas 1, pengurus rumah tangga Su hanya terkejut. Sekarang, dia mulai merasa takut terhadap Su Ling. Bajingan, sampah, apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus berjalan ke arahku, aku akan melumpuhkanmu. Tiba-tiba dia merasakan merinding di dalam hatinya. Aura yang dipancarkan Su Ling cukup untuk membuat kepala pelayan Su panik. Melumpuhkanku, hehe, itulah yang ada dalam pikiranku. Kamu berkolusi dengan keluarga Zhang untuk meracuniku, kamu pantas mati. Kalau begitu mari kita selesaikan hutang ini bersama-sama. Petik 2. Tatapan mata Su Ling berubah dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia bergerak sangat cepat dan telapak tangannya menyerang Butler Su dengan kecepatan kilat.
Melihat Suling berani menyerang secara langsung, Butler Su tertegun. Kemudian, dia menjadi sangat marah dan berteriak dengan marah, "Sampah pemurnian tubuh tingkat 4, jika bukan karena kamu mengkhawatirkan martabat ayahmu, aku pasti sudah melumpuhkanmu sejak lama. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan pernah pikirkan kehidupanmu yang rendah ini." Tanpa menunggu Butler Su selesai berbicara, Suling berteriak dan berteriak dengan marah, "Mati!" Dalam sekejap, telapak tangan Suling mendarat di kepala manajer Su. Seketika, ki mendalam bumi yang mengerikan meletus dari lautan aura Suling dan melonjak keluar. Manajer Su segera kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk membalas. Setelah itu, Butler Su memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya mati di tempat, dan dia meninggal dengan kematian yang sangat menyedihkan. Setelah membunuh pengurus rumah tangga Su dengan satu telapak tangan, mata Suling dipenuhi dengan dingin. Dia sama sekali tidak menaruh sampah seperti pengurus rumah tangga Su di matanya. Dia baru saja meninggalkan kamarnya ketika dia bertemu dengan situasi yang tidak menyenangkan. Namun, ini tidak memengaruhi suasana hati Suling sedikitpun. Setelah meninggalkan kamarnya, Suling langsung meninggalkan klan Su dan pergi ke lapangan pelatihan seni bela diri yang terkenal di kota Qingyang. Lapangan pelatihan seni bela diri kota Qingyang adalah tempat bagi para kultivator untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, beberapa kultivator yang lebih tertarik juga dapat bersaing di sini. Jika kedua belah pihak menandatangani kontrak hidup dan mati, maka tentu saja, mereka juga dapat melakukan pertempuran hidup dan mati di sini, dan tidak ada yang akan menghentikan mereka. Jadi, bahkan dalam keadaan normal, akan ada banyak orang di sekitar lapangan pelatihan seni bela diri. Suling selalu menekan kultivasi seni bela dirinya, yang membuatnya tampak sama seperti sebelumnya. Dia masih seorang sampah tingkat keempat pemurnian tubuh ketika Suling tiba di tempat latihan bela diri, orang-orang di sekitarnya langsung menatapnya dengan pandangan aneh. Di kota Azuresun, siapa yang tidak tahu bahwa Suling adalah sampah? Sebelumnya, tuan muda kedua klan Lin Feng, telah menantang Suling secara terbuka beberapa kali, tetapi Suling bahkan tidak berani kentut. Dan di tempat latihan bela diri ini, karena sering terjadi pertarungan hidup dan mati, Suling belum pernah ke sini sebelumnya. Jadi, ketika orang-orang itu tiba-tiba melihat sosok Suling, mereka langsung berpikir bahwa Suling telah pergi ke tempat yang salah. Seorang sampah seperti dia berani datang ke tempat latihan. Apakah ada yang salah dengan mataku? Orang yang masuk ke tempat latihan bela diri itu sebenarnya adalah sampah dari klan Su, Suling. Dia sudah berusia 16 tahun dan baru berada di lapisan pemurnian tubuh keempat. Sampah macam ini benar-benar punya nyali untuk datang ke tempat latihan bela diri. Petik 2. Sampah Suling itu pasti kurang beruntung. Tadi, seseorang sudah pergi untuk memberitahu Lin Feng. Lin Feng selalu ingin membunuh Suling. Namun, sekarang berbeda. Selama Lin Feng datang ke sini, dia akan langsung melempar Suling ke atas panggung. Dia pasti bisa memaksa Suling ke dalam pertempuran yang menentukan, dan pada saat itu, Suling mungkin tidak bisa meninggalkan tempat latihan bela diri hidup-hidup. Siapa sebenarnya yang begitu membenci sampah Suling itu? Sudahlah, dia tidak akan mati. Petik 2. Haha, ada terlalu banyak orang di kota Qingyang yang ingin membunuh Suling. Dulu, Suling tidak pernah berani memasuki tempat latihan karena dia takut mati di sini. Namun sekarang, dia benar-benar punya nyali untuk datang ke sini. Begitu dia melangkah ke lapangan latihan bela diri, suara ejekan terdengar dari sekelilingnya. Tatapan aneh yang dia tujukan ke arahnya membuat Suling merasa agak tidak nyaman. Di kehidupan sebelumnya, Suling adalah seorang alkemis kelas 9 puncak. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian dan dihormati. Namun, di kehidupan ini, karena kekuatannya yang lemah, Suling dibenci oleh orang lain. Seolah-olah Suling adalah sampah di mata mereka dan tidak berharga. Orang ini dulunya hidup dalam kesengsaraan. Adalah hal yang wajar bagi seorang tuan muda yang bermartabat dari keluarga Su untuk dipandang rendah oleh seorang pelayan keluarga Su, tetapi sekarang ada penghinaan di mana-mana. Sungguh membuang-buang udara bagi orang seperti dia untuk hidup. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Suling akhirnya mengerti orang seperti apa Suling di mata orang lain. Namun, karena Suling saat ini telah sepenuhnya menggantikan Suling yang lama, dia pasti tidak bisa dibenci dan dipandang rendah oleh orang lain seperti Suling yang lama.
Aku akan membantumu mendapatkan kembali martabat yang pernah kau hilangkan. Jejak ketegasan melintas di mata Suling. Tiba-tiba dia membusungkan dadanya dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa? Kalian? Apakah kalian benar-benar tidak menyukaiku?" Setelah mendengar tentang provokasi Suling, orang-orang yang berdiri di lapangan pelatihan semuanya terkejut. Mata mereka bersinar dengan jejak keterkejutan. Kemudian, seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dia menatap Suling dan mengejek, sepertinya sampah ini bukan hanya sampah, tetapi sebenarnya orang bodoh. Tidak heran Lu Sueyao akan menolak pernikahannya. Namun, itu benar, sampah seperti Suling sama sekali tidak layak untuk Lu Sueyao. Apa, Lu Sueyao dan Suling telah membatalkan pertunangan mereka? Aku khawatir kamu masih belum tahu bahwa Lu Sueyao telah memasuki halaman suci, dan dikatakan bahwa kekuatan jiwa Lu Sueyao telah mencapai tingkat keempat beberapa hari yang lalu. Orang harus tahu bahwa dia baru berusia 16 tahun ini, dan masa depannya tidak terbatas, dan hanya dengan sampah seperti Suling, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertunangan dengan Lu Sueyao. Ketika para penonton di lapangan pelatihan seni bela diri mendengar bahwa Lu Sueyao memiliki kekuatan jiwa tingkat 4, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seorang gadis berusia 16 tahun benar-benar mampu mengolah kekuatan jiwanya ke tingkat keempat. Bakat pil ini benar-benar mengerikan. Menghadapi ejekan dan cemoohan yang datang dari sekelilingnya, Suling hanya tersenyum tipis. Dia terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang yang bosan itu. Setelah melirik pembicara dengan jijik, Suling berjalan menuju panggung yang terletak di tengah lapangan pelatihan. Namun, sebelum Suling dapat mengambil 3 langkah, dia dihentikan oleh seseorang. "Dasar idiot, sampah, kamu benar-benar berani menatapku dengan ekspresi seperti itu tadi. Sekarang, berlututlah dan minta maaf." Dia tinggi dan tegap, setengah kepala lebih tinggi dari Suling, dan kedua lengannya bahkan lebih tebal dari Suling. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, "Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal tidak berlutut dan memohon belas kasihan." Sudah selesai. Dia melirik orang itu dan mengutuk. Suling belum pernah melihat orang itu di kota Qingyang sebelumnya, jadi dia terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti ini yang tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. "Berlututlah. Tidakkah kau mendengarnya? Aku menyuruhmu untuk berlutut dan meminta maaf." Orang itu bernama Kai Hu, putra dari keluarga kelas 2 dan keluarga Kai di kota Qingyang. Meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Kai tidak sebaik keluarga Su, itu tidak berarti bahwa Kai Hu tidak sekuat Suling. Harus diketahui bahwa Kai Hu baru berusia 15 tahun ini dan sudah memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-6. Bakat bela dirinya cukup bagus. Orang-orang seperti Suling, yang sudah berusia 16 tahun dan kultivasinya baru mencapai lapisan pemurnian tubuh keempat, Kai Hu tentu saja tidak menganggapnya penting. Karena itulah Kai Hu tidak tahan melihat Suling menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ia ingin memberi Suling pelajaran dan memberitahunya mengapa bunga-bunga itu berwarna merah. Ia ingin membuat Suling berlutut dan memohon ampun saat melihatnya nanti. "Jika kau sudah selesai, cepatlah pergi. Aku masih punya urusan di sini." Jejak kebosanan melintas di mata Suling. Saat ini, ia tidak ingin lagi membuang waktu berbicara dengan Kai Hu. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kai Hu, berkata dengan suara tegas, "Jika kau masih tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau tidak sopan." "Haha, apakah aku salah mendengar kata-kata?" Tiba-tiba, Kai Hu tampak seperti telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan matanya sedingin es saat dia menatap Suling, dan berkata-kata demi kata, "Aku berdiri di sini, aku ingin melihat, bagaimana kamu akan memperlakukanku." Pada saat ini, Kai Hu baru saja selesai berbicara ketika tamparan yang jelas terdengar di wajahnya. Baru saja, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Orang-orang di sekitarnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Mengapa tamparan itu terdengar di wajah Kai Hu? Mungkinkah Kai Hu baru saja ditampar? Tetapi siapa yang baru saja melakukannya? Suling. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suling jelas telah berdiri di posisi semula. Tangannya tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi, itu adalah Kai Hu, dengan kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-6.
Kecuali Suling adalah orang bodoh, dia tidak bisa melawan Kaihu. Bahkan jika Kaihu menghinanya, bahkan jika Kaihu menginjaknya, dia tidak akan berani membalas. Suling hanyalah sampah pemurnian tubuh tingkat 4. Jika dia benar-benar berani melawan Kaihu, jika dia membuat Kaihu marah, maka Kaihu benar-benar akan membunuhnya. Baru saja, Kaihu menerima tamparan di wajahnya. Jika tamparan itu benar-benar dilakukan oleh Suling, maka masalah hari ini hanya akan berakhir dengan kematian Suling yang menyedihkan. Kalau tidak, Kaihu tidak akan mampu menahan amarahnya. Kau melakukannya. Tiba-tiba dia ditampar, dan tamparan itu keras dan jelas. Jejak telapak tangan di pipi kanan Kaihu berwarna merah darah dan jelas. Dia memang tertegun saat itu, tetapi ketika dia bereaksi terhadapnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kemarahan yang tak terbatas. Matanya sangat ganas saat dia menatap Suling dan menanyainya, "Aku bertanya padamu. Apakah tamparan itu kau yang memukulku tadi?" "Ya, benar." Tanpa ragu, Suling langsung berkata, "Melihat wajahmu yang jelek yang terlihat seperti kepala babi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparmu." Petik 2. Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, mata Kaihu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia meraung marah dan sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah Suling. Melihat Kaihu bergerak, Suling tidak bisa menahan senyum. Dia berpikir dalam hati, "Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Tangan kanan Suling mengepal dan juga meninju ke arah Kaihu. Bam! Seketika, tinju mereka saling bertabrakan. Boom! Lapangan pelatihan seni bela diri langsung menimbulkan angin kencang. Kaihu memiliki kultivasi tingkat ke-6 pemurnian tubuh dan tidak lemah di antara generasi muda di kota Qingyang. Hari ini, dia pasti akan memulai pembantaian dan dia pasti akan lumpuh. Dia bahkan mungkin bisa membunuh Suling untuk menghapus kebencian yang diterimanya dari tamparan itu. Namun, ketika orang-orang di sekitarnya minggir dan melihat ke arah lapangan pelatihan seni bela diri, mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pukulan tadi, sampah itu, Suling, benar-benar menghalanginya. Bagaimana mungkin? Petik 2. Kaihu adalah ahli pemurnian tubuh tingkat ke-6, di antara generasi muda di kota Qingyang, Kaihu seharusnya dapat menduduki peringkat 10 besar. Kali ini, meskipun hanya ada 3 tempat untuk masuk ke akademi, Kaihu pasti akan menjadi pesaing kuat untuk itu. Tapi sekarang, Kaihu bahkan tidak dapat mengalahkan sampah pemurnian tubuh tingkat ke-4, sepertinya Kaihu hanya biasa-biasa saja. Adegan tinju Suling dan Kaihu yang bertabrakan menyebabkan orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Ini karena Kaihu benar-benar dipaksa mundur 3 langkah oleh Suling, sementara Suling tetap tidak bergerak dan ekspresi di wajahnya tidak berubah sama sekali. Namun, ekspresi Kaihu menjadi sangat buruk, dan siapapun dengan mata yang jeli dapat mengatakan bahwa Kaihu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan sebelumnya. "Kau bukan tandinganku. Jika kau terluka olehku kali ini, maka setelah beberapa hari, ketika kita datang ke Akademi Bela Diri Alkimia untuk merekrut siswa, kau akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk diterima. Aku menyarankanmu untuk bergegas dan tersesat. Jika kau tidak terluka parah olehku nanti, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya." Suling tertawa ringan. Dari awal hingga akhir, Suling tidak menganggap serius Kaihu saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Suling berlatih gaya pertama dari teknik pedang surgawi 9 mistis, kegelapan sunyi, dan dia juga berlatih teknik serangan jiwa. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan dapat dibandingkan dengan seniman bela diri lapisan penyempurnaan tubuh ke-9. Belum lagi Suling juga memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, Kaihu tidak mampu menahan satu pukulan pun. "Suling, aku harus memberi selamat padamu karena kau telah berhasil membuatku marah. Tadi, aku hanya ingin memberimu pelajaran kecil. Tapi sekarang, sepertinya memberimu pelajaran kecil saja tidak cukup bagimu untuk menyadari jurang pemisah di antara kita. Jadi, aku memutuskan untuk melumpuhkanmu, atau membunuhmu." Pada saat ini, Kaihu, yang diejek oleh Suling, memiliki ekspresi buas dan kejam di wajahnya. Dia melotot ke arah Suling seperti serigala lapar, siap menyerang Suling kapan saja dan membunuhnya. Cakar serigala bayangan. Tiba-tiba, pada saat ini, Kaihu melancarkan serangannya. Kecepatannya lebih dari selusin kali lebih cepat dari sebelumnya.
Teknik kultivasi tingkat misterius. Cakar serigala bayangan. Dikatakan bahwa teknik kultivasi ini memiliki total 9 lapisan, dan Keihu telah berkultivasi ke lapisan ketiga dan dapat menghancurkan batu. Jika suling terluka oleh cakar serigala bayangannya, bahkan tulang-tulangnya akan terkoyak. Tidak jauh dari sana, seseorang segera mengenali mantra yang digunakan Keihu. Itu adalah teknik kultivasi tingkat Suan, dan itu sangat kuat. Kali ini, suling pasti akan mati. Namun, kita hanya bisa menyalahkan suling karena terlalu sombong. Jika dia dengan patuh mendengarkan kata-kata Keihu dan memohon belas kasihan, dia mungkin tidak akan terbunuh. Petik 2. Benar sekali, suling mengalami nasib seperti itu adalah kesalahannya sendiri. Namun, suling, sampah ini, hanya akan dipermalukan jika dia hidup. Jika Keihu membunuhnya, itu akan melegakannya. Meskipun cakar serigala bayangan Keihu belum mendarat di suling, orang-orang di sekitarnya telah lama menentukan bahwa suling pasti akan mati. Bagaimanapun, Shadow Wolf Claw milik Keihu adalah teknik kultivasi Suan Tier yang asli. Selain itu, Keihu telah mengolahnya hingga tahap ketiga. Bukankah membunuh sampah seperti suling sudah lebih dari cukup? Yin Wolf Claw level 3, Mountain Rock Collapse. Suling, mati. Dalam sepersekian detik, Keihu tiba di depan suling. Dengan ekspresi buas, kelima jari tangan kanannya menjadi sangat keras dan dia dengan kejam menyapu kepala suling. Teknik kultivasi Suan level. Teknik kultivasi semacam ini memang langka. Bagaimanapun, teknik kultivasi pada diriku, setidaknya merupakan teknik Heaven Ranking. Petik 2. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara tentang metode kultivasi tingkat Suan. Meskipun kecepatan Keihu dalam menggunakan cakar serigala bayangan sangat cepat, menurut pendapat suling, kecepatannya masih sangat lambat. Aku tidak membutuhkan metode kultivasi apapun untuk mengalahkanmu. Keihu bergegas di depan suling, tetapi pada saat ini, suling tidak menghindar atau menghindar. Dia juga tidak bermaksud menggunakan seni bela diri apapun. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju ke arah tangan kanan Keihu. Pada saat itu, gelombang Suan Qi mengamuk melalui aura sea suling dan melonjak keluar dengan gila. Enyahlah, suling mendaratkan pukulan berat dan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan Suan Qi-nya untuk menghancurkan Keihu. Bam! Setelah Keihu dipukul oleh tinju suling, kelima jari tangan kanannya terasa seperti mencengkeram baja. Itu sangat menyakitkan. Seketika, raungan yang menyayat hati terdengar dari Kei mulut Hu. Jariku patah. Sakit, sakit. Kelima jari di tangan kanan Keihu tampak seperti patah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia dengan cepat menarik kembali jari-jarinya dalam upaya untuk menjauh dari suling. Tapi, bagaimana mungkin suling memberi Keihu kesempatan lagi? Sebelum Keihu sempat mundur 3 langkah, suling sudah mendekat. Sambil mendengus dingin, dia menghantamkan telapak tangannya ke dada Keihu. Puci, saat dia memuntahkan seteguk darah, wajah Keihu langsung memucat. Dia menatap suling dengan tak percaya, dan bahkan saat dia terjatuh ke tanah, dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana suling mampu mematahkan cakar serigala bayangannya tanpa menggunakan teknik kultivasi apapun. Aku memberimu kesempatan sekarang untuk enyahlah, sekarang kamu tidak lagi punya kesempatan untuk melakukannya. Melihat Keihu di tanah, suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Keihu adalah seorang pemuda tampan yang terkenal di kota Qing yang dengan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia telah berlatih teknik kultivasi tingkat misterius, jadi tidak ada yang akan membayangkan bahwa Keihu benar-benar akan kalah dari suling. Perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu, suling masih menjadi orang yang terkenal tidak berguna, dan bahkan pernikahannya dibatalkan langsung oleh Lu Sueyao. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti ini bisa mengalahkan Keihu? Tidak bisa dipercaya. Setelah mengalahkan Keihu, suling mengalihkan pandangannya dan menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Dia berkata dengan enteng, sebelumnya, Lu Sueyao datang ke keluarga Su bukan untuk mengakhiri pertunangan denganku, tetapi untuk membatalkannya. Sekarang, Lu Sueyao dan aku hanyalah teman biasa. Kesepakatan untuk membatalkan pertunangan. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Seketika, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Apa kesepakatan untuk membatalkan pertunangan? Jika kau dibatalkan, kau akan dibatalkan.
kau masih berani untuk tidak mengakuinya. Jadi bagaimana jika kau bisa mengalahkan Kaihu? Dibandingkan dengan Lu Sueyao, putri surga yang sombong, kau, Su Ling, masih hanya seonggok sampah. Benar sekali, Lu Sueyao telah bergabung dengan halaman suci akademi. Untuk sampah sepertimu, lupakan saja tentang bergabung dengan halaman suci. Aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa memasuki pintu akademi. Petik 2. Gelombang komentar sarkastik segera terdengar. Berdiri di tengah lapangan pelatihan seni bela diri, Su Ling tidak berekspresi, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau sedih. Dia mengalihkan pandangannya ke panggung tidak jauh dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berjalan ke sana. Tepat ketika Su Ling berjalan ke sisi panggung, seringai menghina terdengar dari belakang Su Ling. Sampah, apakah kamu akhirnya punya nyali untuk datang ke lapangan pelatihan seni bela diri? Kata-kata ejekan segera memenuhi lapangan pelatihan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun Su Ling sangat tenang, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berbalik dan menatap orang yang telah menghinanya dan berkata, "Tuan Muda Lin, aku tidak pernah menyinggungmu sebelumnya, kan?" Su Ling, aku selalu penasaran. Kepercayaan diri macam apa yang kau miliki hingga mampu bertahan seperti sampah sampai hari ini? Lin Feng menatap Su Ling dengan pandangan menghina saat ia menanyainya. Lin Feng akhirnya tiba. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Ia jauh lebih kuat dari Kaihu. Terlebih lagi, hubungannya dengan Su Ling tidak pernah baik. Karena Su Ling berani datang ke tempat latihan bela diri hari ini, Lin Feng pasti akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Pergi. Hehe, Su Ling benar-benar berani datang ke tempat latihan bela diri. Aku khawatir Lin Feng tidak berencana untuk membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kan? Tanpa diragukan lagi, semua orang di kota Qingyang tahu tentang hubungan antara Su Ling dan Lin Feng. Sebelumnya, Lin Feng telah menulis beberapa surat tantangan kepada Su Ling, ingin bertarung sampai mati dengan Su Ling. Namun, Su Ling yang tidak berguna itu tidak berani datang ke panggung tempat latihan bela diri, jadi ia membiarkan masalah ini begitu saja. Sekarang, Su Ling berani datang ke tempat latihan bela diri. Lin Feng pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dasar sampah, beraninya kau melawanku sampai mati di arena. Melihat Su Ling berani menolak menjawab pertanyaannya, Lin Feng menggertakkan giginya karena benci. Dia menatap Su Ling dengan tatapan yang sangat kejam saat berkata dengan suara tegas. Aku tidak akan melawanmu. Tanpa ragu, Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam beberapa hari, Paviliun Raja Pedang akan datang ke kota Qingyang untuk merekrut murid. Baru, pada saat itu, bukankah kau juga akan berpartisipasi? Mendengar ini, Lin Feng tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Haha, dasar sampah, kau tidak akan berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang, kan? Tiba-tiba, Lin Feng tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sedang memikirkan lelucon paling lucu di dunia, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah yang kumaksud. Saat itu, aku juga akan berpartisipasi dalam ujian Sword King Pavilion. Su Ling menganggukkan kepalanya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum. Kau, seorang sampah, memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian Sword King Pavilion. Melihat ekspresi tenang Su Ling, Lin Feng dipenuhi dengan kebencian. Matanya dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian saat dia meninju ke arah Su Ling. Ledakan, sebagai seorang ahli dari level ke-8 dari Body Refinement Realm, kekuatannya bahkan mendekati level ke-9 dari Body Refinement Realm. Lin Feng juga luar biasa di bawah Origin Realm. Lin Feng tiba-tiba bergerak, menyebabkan Su Ling mengerutkan kening. Lin Feng adalah ahli pemurnian tubuh tingkat 8. Meskipun dia sangat kuat, dengan kekuatan Su Ling saat ini, jika dia menggunakan semua metodenya, Lin Feng tidak akan sebanding dengan Su Ling. Memikirkan hal ini, tepat saat Su Ling hendak mengambil tindakan dan memblokir pukulan Lin Feng, sebuah sosok langsung muncul di depan Su Ling. Siapa yang berani menggertak saudaraku Su? Begitu suaranya jatuh, aura bumi beku yang mengerikan langsung menyapu. Dengan Su Ling sebagai pusatnya, sekelilingnya menjadi sangat dingin. Adapun pukulan berat Lin Feng, itu langsung diblokir oleh sosok itu. Enyahlah, sosok itu tidak lain adalah adik perempuan Su. Pada saat ini, wajah adik perempuan Su sedingin es. Dia menatap Lin Feng dengan dingin dan berteriak, kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Boom!
Meskipun Su Mei masih muda, dia, bagaimanapun, adalah seorang ahli di tahap awal alam asal dan Lin Feng hanya berada di tingkat ke-8 alam pemurnian tubuh. Saat menghadapi kekuatan penuh serangan Su Mei, Lin Feng tidak bisa menahannya. Setelah mundur beberapa meter, Lin Feng nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Awalnya, ia datang ke tempat latihan bela diri untuk memberi pelajaran pada Su Ling, tetapi sekarang setelah Su Xiaojie ada di sini, mustahil baginya untuk memberi pelajaran pada Su Ling. Ini karena hampir semua orang di kota Qingyang tahu bahwa Su Xiaomei adalah orang yang paling melindungi Su Ling. Dulu, ada orang yang menindas Su Ling. Selama Su Mei tahu tentang masalah ini, ia pasti akan membawa Su Ling untuk membalas dendam. Orang harus tahu bahwa adik perempuan Su berbeda dari anak-anak lain karena bakatnya dalam ilmu bela diri terlalu mengerikan. Adik perempuan Su baru berusia 13 tahun ini, tetapi ia sudah menjadi ahli alam asal. Bahkan di seluruh kekaisaran Lanqing, ia mungkin tidak dapat menemukan seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengannya. Dengan bakat alami yang mengerikan dalam ilmu bela diri, jika tidak ada kecelakaan, adik perempuan Su pasti akan dapat memasuki Akademi Alkimia. Tentu saja, jika adik perempuan Su bersedia, mungkin pavilion Raja Pedang pun akan membukakan pintu untuknya, sialan. Su Ling, dasar sampah, apa kau hanya tahu cara bersembunyi di belakang punggung adikmu? Kalau kau laki-laki, berdirilah dan lawan aku sampai mati. Matanya gelap gulita saat menatap Su Ling yang berdiri di belakang Su Xiaomei. Ia berteriak marah, dasar kau tidak berguna. Kalau kau punya nyali kau akan selamanya bersembunyi di belakang adikmu dan tidak akan keluar. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kau masih berani menghina kakak Su, kau minta dipukuli. Mendengar Lin Feng memarahi Su Ling dengan tak tertahankan, secerca rasa dingin melintas di mata Su Xiaomei. Dia sangat cepat dan langsung tiba di depan Lin Feng. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Feng dengan kejam. Pah! Sebuah tamparan keras terdengar. Seketika, wajah Lin Feng terasa seperti meledak, dan dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Ah, jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Matanya merah saat dia menatap Su Xiaomei di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama kau tidak membunuhku, saat aku melihat Su Ling di masa depan, aku pasti akan membuatnya menderita. Kau mencari kematian. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Secerca kemarahan melintas di wajah tampan adik perempuan Su. Ki mendalam bumi yang mengerikan menyembur keluar dari lautan auranya. Meskipun Su Xiaojie bertubuh mungil, Suan Qi yang terkandung dalam tubuhnya sangat mengerikan dan ganas. Membunuh Lin Feng semudah membalikkan telapak tangannya. Hati Lin Feng menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa kakak Su benar-benar akan bergerak melawannya. Menghadapi kakaknya Su yang telah melepaskan semua Suan Qi-nya, kakinya langsung lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Adik kecil, lupakan saja. Pada saat ini, Su Ling tiba-tiba muncul di belakang Su Xiaojie. Dia dengan lembut mengusap kepala Su Xiaojie dan berkata dengan senyum senang, aku merasa membuang-buang waktu untuk merendahkan diriku ke tingkat seperti itu. Kakak Su, tetapi dia baru saja memarahimu. Setelah Su Ling mengusap kepalanya, ki mistis yang mengamuk di dalam tubuh Su Xiaojie langsung menjadi damai. Su Xiaoxiao menoleh dan menatap Su Ling dengan ekspresi nakal. Kemudian, dia berkata, jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan semakin tidak tahu terima kasih di masa depan. Tidak apa-apa, melihat Su Mei yang lucu dan nakal, Su Ling merasa sangat puas. Su Ling tersenyum dan berkata, adik kecil, jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada yang berani meremehkan kakakmu Su. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan tawa. Tidak ada yang berani meremehkannya. Lelucon yang konyol, Su Ling benar-benar berani mengatakannya dengan lantang. Siapa di antara elit muda kota Qingyang yang akan menganggap sampah ini, Su Ling, di mata mereka? Meskipun Su Ling baru saja mengalahkan Kai Hu hanya memurnikan tubuh tingkat ke-6. Kekuatan semacam ini tidak dianggap kuat di kota Qingyang. Selain itu, siapa yang tahu jika Su Ling telah menggunakan cara berbahaya untuk mengalahkan Kai Hu? Su Ling adalah sampah terkenal di kota Azure Sun. Kultivasi seni bela dirinya hanya pada lapisan penyempurnaan tubuh keempat. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak menggunakan metode licik apapun saat mengalahkan Kai Hu, tidak akan ada yang percaya padanya. Bagaimanapun, Kai Hu 2 tingkat lebih tinggi dari Su Ling.
Suling, dasar sampah. Jika bukan karena Su Xiaomei, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih akan berdiri di sini hidup-hidup? Lin Feng tertawa dingin dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya sangat gelap dan dipenuhi dengan kebencian terhadap Suling saat dia berkata dengan suara tegas. Kenapa tidak? Terkejut, Suling bertanya. Haha, karena kamu begitu percaya diri. 3 hari kemudian, Paviliun Raja Pedang akan merekrut. Beranikah kau muncul di sana? Melihat sikap Suling yang serius dan sok penting, Lin Feng merasa semakin benci. Ia tak dapat menahan tawa menghina saat menanyai Suling. Aku sudah berjanji kepada ayahku bahwa aku pasti akan bergabung dengan Sword King Pavilion. Kalau begitu, maka aku tentu akan muncul di kantor penerimaan mahasiswa Sword King Pavilion saat itu. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Suling pernah berkata sebelumnya bahwa dia ingin berpartisipasi dalam ujian Sword King Pavilion. Apakah Lin Feng bodoh? Dia benar-benar berani menggunakan masalah seperti itu untuk menanyai Suling. Mungkinkah karena sampah ini, Lin Feng, Suling akan menyerah pada ujian Sword King Hall? Selain itu, sejak awal, Suling tidak pernah menempatkan Lin Feng di matanya. Meskipun Lin Feng juga akan berpartisipasi dalam penilaian Sword King Pavilion, Suling untuk sementara tidak menganggap Lin Feng sebagai lawannya. Bagaimanapun, Lin Feng hanya berada di lapisan pemurnian tubuh ke-8. Baiklah, ketika dia mendengar bahwa Suling juga akan berpartisipasi dalam ujian Sword King Pavilion, Lin Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, pada saat itu, aku akan memberitahumu betapa salahnya bagimu untuk berpartisipasi dalam ujian Sword King Pavilion. Ada apa? Mungkinkah kamu bermaksud membunuhku? Petik 2. Dengan seringai jenaka di wajahnya, Suling menatap Lin Feng seolah-olah dia orang bodoh. Aku tidak berencana untuk membunuhmu, tetapi aku pasti akan membunuhmu. Pada saat itu, selama kamu berani berdiri di panggung Paviliun Raja Pedang, aku pasti tidak akan membiarkanmu terus berjalan di jalan ini hidup-hidup. Menatap lurus ke arah Suling, Lin Feng melafalkan setiap kata. Pada saat ini, hubungan antara Lin Feng dan Suling bagaikan api dan air yang tidak cocok. Kalau begitu aku doakan semoga beruntung. Aku harap kau bisa membunuhku saat waktunya tiba. Namun, kurasa seonggok sampah tidak bisa membunuhku. Setelah tertawa getir beberapa kali, Suling menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meninggalkan lapangan latihan bela diri bersama Su Xiaojie. Setelah Suling dan adik perempuan Su pergi, ledakan tawa mengejek terdengar di lapangan latihan bela diri. Seorang sampah seperti Suling berani menantang Lin Feng. Ini lelucon besar. Banyak orang bahkan mendatangi Lin Feng untuk memberi selamat kepadanya karena akhirnya memperoleh kesempatan untuk membunuh Suling. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menaruh Suling di matanya. Jika bukan karena Su Xiaomei yang menghentikannya tadi, dia pasti sudah kehilangan nyawanya karena seonggok sampah itu, Suling. Suling hanya memiliki kultivasi pemurnian tubuh tingkat ke-4, tetapi dia memiliki kultivasi pemurnian tubuh tingkat ke-8. 2 hari yang lalu, dia menghabiskan 50.000 kristal mistis bermutu tinggi dan membeli pil penempat tubuh bermutu tinggi dari pasar gelap. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia pasti akan berhasil mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-9 setelah 3 hari. Saat itu, membunuh Suling akan semudah membalikkan telapak tangannya setelah meninggalkan tempat latihan bela diri. Su Xiaomei sedikit marah. Dia mencibirkan bibirnya yang merah dan mengeluh kepada Suling, "Kakak Su, kenapa kau tidak membiarkanku memberi pelajaran pada bajingan terkutuk itu tadi?" Suling melirik Su Xiaojie dan tidak bisa menahan tawa. "Adik perempuan, kau seorang gadis. Jika kau berkelahi dengan sampah, kau hanya akan mengotori tanganmu." Setelah mendengar penjelasan Suling, Su Xiaomei mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak peduli. Bagaimanapun, bajingan itu berani memarahimu. Aku hanya ingin menghajarnya." Suling tidak bisa berkata apa-apa. Sejak dia datang ke klan Su pada usia 5 tahun, Suling selalu sangat dekat dengannya. Karena itu, meskipun Suling dan Su Xiaojie bukan saudara kandung, hubungan mereka masih sangat baik. "Adik perempuan, kaulah yang selalu melindungi kakak Sumu di masa lalu. Mulai sekarang, biarkan kakak Sumu melindungimu, oke?" Suling tahu bahwa Su Xiaojie melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Sebelumnya, dia hanya memberi Lin Feng pelajaran karena Lin Feng memarahi Suling. Ini sudah cukup untuk
menunjukkan kepada Suling bahwa dia bias dan protektif terhadapnya. Namun, Su Xiaomei tidak tahu tentang perubahan yang terjadi pada tubuh Suling. Suling yang sekarang bukan lagi Suling yang dulu. Kakak Su, adik perempuan mengkhawatirkanmu. Bajingan terkutuk itu adalah seniman bela diri tingkat 8 pemurnian tubuh. Dengan kekuatanmu saat ini, meskipun kamu telah menembus pemurnian tubuh tingkat 6, masih ada 2 alam kecil di antara kamu dan dia. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Memikirkan tentang duel yang akan datang antara Suling dan Lin Feng, mata Su Xiaomei memerah. Dia khawatir Suling mungkin mengalami beberapa kecelakaan, jadi dia berkata, Kakak Su, kalau tidak, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang. Atau, biarkan aku membantumu berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang, bagaimana menurutmu? Petik 2. Tidak bagus. Suling langsung menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi yang lebih serius, dia berkata dengan suara yang dalam, berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang adalah janjiku kepada ayah. Tapi, melihat ekspresi tegas Suling, Su Xiaomei tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Suling. Namun, dia tidak tega melihat Suling mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Adik perempuan, jangan khawatir. Aku akan menang. Terlepas dari apakah itu Lin Feng atau orang lain, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikanku untuk bergabung dengan Paviliun Raja Pedang. Suling tahu bahwa Su Xiaomei khawatir tentang keselamatannya. Dia berjalan mendekat dan mengusap kepala Su Xiaomei, dan berkata dengan serius, adik perempuan, jika kamu masih khawatir padaku, maka kamu harus datang dan berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang. Hah, mendengar ini, adik perempuan Su tertegun sejenak. Kakak Su, tapi adik perempuan, aku tidak menguasai teknik pedang. Untuk apa aku ikut ujian Paviliun Raja Pedang? Pergilah dan bermainlah. Sambil menyeringai, Suling menarik tangan Su Xiaojie. Suling menarik tangan Su Xiaojie. Wajah Su Xiaojie langsung memerah dan dia dengan patuh mengikuti di belakang Suling. Mereka berdua berjalan menuju keluarga Su. Dengan sangat cepat, Suling dan adik perempuan Su kembali ke klan Su. Di aula keluarga Su, Su Yunsan, Su Hai dan yang lainnya duduk tegak dan dengan ekspresi serius. Seolah-olah mereka sedang menunggu Suling kembali. Melihat Suling berpegangan tangan dengan adik perempuan Su, Su Yunsan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia langsung berdiri dengan alis berkerut dan bertanya dengan suara yang dalam, Linger, apakah pengurus rumah tangga Su dibunuh olehmu? Ya, Tuan. Tanpa berpikir panjang, Suling langsung berkata. Dia tanpa sadar melihat ke seluruh aula dan menyadari bahwa semua petinggi klan Su ada di sana. Ya, setelah merenung sebentar, Su Yunsan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ringan, manajer Su tidak setia pada keluarga Su, kau pantas mati. Sebelumnya, karena dialah Raja Hantu mampu membobol klan Su. Sekarang setelah kau membunuhnya, aku tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban keluarganya. Ayah, apakah kau sudah menyelidiki masalah tentang Raja Hantu? Mendengar ini, Suling tercengang. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah dilahirkan kembali. Dia tidak begitu jelas tentang distribusi kekuasaan di dunia ini. Terutama seseorang yang tidak ortodoks seperti Raja Hantu. Dalam ingatan Suling, dia sama sekali tidak memiliki kesan tentangnya. Itu benar, masalah tentang Raja Hantu Yin telah diselidiki secara menyeluruh oleh tetua kedua. Raja Hantu itu memang ditemukan oleh Zhang Jin, dan tujuannya adalah untuk mengambil nyawamu. Petik 2. Dengan mata yang dipenuhi dengan niat dingin, telapak tangan kanan Su Yunsan tiba-tiba menghantam meja, menyebabkan meja itu hancur. Su Yunsan berteriak, sialan, Zhang Jin. Beraninya kau menggertak putraku, Su Yun. Keluarga Su harus membalas dendam untuk ini. Tanpa diragukan lagi, sikap Su Yunsan saat ini mewakili sikap keluarga Su. Jika Suling tidak sepadan dengan perhatian klan Su sebelumnya, maka setelah mereka mengetahui bahwa meridian di tubuh Suling telah sepenuhnya dibersihkan dan dia telah menembus ke tingkat pemurnian tubuh ke-6, sikap klan Su terhadap Suling pasti telah berubah karenanya. Kata-kata Yunsan sangat masuk akal. Linger adalah masa depan keluarga Su. Zhang Jin, orang jahat itu benar-benar meminta sekte mayat untuk menganiaya Linger. Dendam terhadap keluarga Su ini bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan. Sebagai tetua agung keluarga Su, begitu dia tahu bahwa Suling telah membangkitkan bakatnya, Su Hai tidak bisa lagi duduk diam dan melihat Suling dianiaya oleh keluarga Zhang.
Ekspresinya sangat serius. Berdiri di aula utama, darah Suling mendidih. Kata-kata Suyun dan Suhai secara kebetulan menegaskan posisinya di keluarga Su. Sampah klan Su sebelumnya telah hilang selamanya. Suling saat ini adalah seseorang yang memiliki ingatan seorang alkemis kelas 9 puncak. Ayah, Tetua Agung, karena klan Zhang ingin bermain, maka klan Su kita mungkin juga bermain dengan mereka. Namun, masalah terpenting yang ada tidak diragukan lagi adalah perekrutan siswa dari Akademi dan Paviliun Raja Pedang. Dalam 3 hari, Paviliun Raja Pedang akan tiba. Suling sudah menjadi anggota inti klan Su, jadi kata-katanya memiliki banyak pengaruh di dalam klan Su. Linger benar, saat ini, masalah terpenting memang perekrutan siswa dari Paviliun Raja Pedang. Jika Linger dapat memasuki Paviliun Raja Pedang kali ini, status klan Su di kota Qingyang pasti akan naik bersamanya. Su Yun-san mengangguk dan setuju. Suling memang sangat dewasa saat ini, dan tahu bagaimana berpikir dari gambaran besar. Ini membuat Su Yun sangat senang. Ayah, jangan khawatir, putramu pasti tidak akan mengecewakanmu. Suling berkata dengan yakin, lagi pula, kali ini, Paviliun Raja Pedang akan merekrut siswa. Aku juga akan berpartisipasi di dalamnya bersamamu. Dengan kau menemaniku, aku akan berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang. Kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Su Yun terkejut, dia tanpa sadar menatap Su Xiaomei dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik perempuan, apakah kau benar-benar ingin berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang? Ayah angkat, karena kakak Su ingin adik perempuan ini berpartisipasi, maka adik perempuan ini akan berpartisipasi. Dengan senyum polos, Su Xiaojie setuju tanpa ragu-ragu.